Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita tutup taklim kita di bab 242 kok 41 kapatang lah selesai itu Mas. Kita tamatkan ini. Umarastani rohaniyatani humadikru wal wardu waqtilahuhuma. Dua praktek spiritual yaitu zikir dan wirid serta perbedaannya. Ya, untuk mendalaminya silakan baca risalah sebelumnya. Karena ini perkara penting terkait dengan amalan tasawuf amaliyah atau amalan zikir. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sebelum kita talim, kita kuatkan lagi dinul Islam kita dengan syahadatain, salawat, istighfar, doa ma'rifat, talqin zikir dan wirid. Kita lafazkan sama-sama Iwan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholli wa hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina wa khususan ila ruhi abaruhi nur Muhammadin wa khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa khususan Al-Mahdi Khalifatul Raden, wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal Islam wa amitna la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina syarkatil maut wa najatan minan nari wa lafan dal hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hul datam lisani ya qahu qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi waktu untuk datang bertolebul ilmi, berzikir dan berwirid berdasarkan kajian kita amalkan. Hari ini yang Andung bahas dua praktek spiritual zikir dan wirid. Di bab 2 ini insya Allah kita tamatkan. Iwan Ahmad baik yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak bisa langsung, semuanya dong doakan rahimakumullah. Amma ba'du. Salah satu zikir yang paling utama itu kalimat la ilaha illallah. Orang menyebutnya kalimat thayyibah, yang artinya sudah tahulah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika beliau secara pribadi memohon agar diberikan zikir khusus. Jadi Sayyidina Ali sahabat Nabi ini, disinilah lahirnya tarekat. Jadi ini sahih riwayat ini. Jadi Sayyidina Ali itu minta diajari zikir khusus. Ya. Yang permintaannya lebih berat dari dunia seisinya. Lebih mudah zikiran itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir tuh yang pokok itu thayyibah tadi. Maka Rasulullah menjawab, afdalu maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, itu hadis sahih itu. Itu jawaban Nabi. Afdalu maqultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga diucapkan nabi-nabi sebelum aku, berarti seluruh nabi ngucapin gitu tuh, la ilaha illallah. Ya, hadis ini banyak perawi, jelas sahih ya, nggak perlu dijabarkan, nomornya juga jelas ada ya. Demikianlah Rasulullah memberikan ijazah zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali. Disitulah seluruh tarekat tentunya mutabarah. Nggak pernah meninggalkan zikir la ilaha illallah kan. Kemana aja antum masuk tarekat pasti zikirnya la ilaha illallah. Tentu ada makomat.
Walaupun artinya sama, makomatnya beda, niat pun berbeda. Bisa juga la ilaha illallah itu mentauhidkan, memakrifatkan, dan bisa pula menjadi taharoh, pembersihan. Ya, la ilaha illallah juga ucapannya. Tapi makna yang sesungguhnya, zikir itu adalah, terutama zikir thayyibah tadi adalah apa Pak? Bukan ingat saja, ingat Allah itu berarti kita bisa mendekat kepada Allah. Diberikan kepada Sayyidina Ali awalnya zikir la ilaha illallah itu, enggak yang lain tuh. Yang kemudian diturunkan turun kepada sahabat lainnya, tabi'in sampai tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semua sekarang. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini sering dong sampaikan, sering kita amalkan. Tapi berjanji untuk menutup ini memang kita harus memakrifati kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah menyimpan beribu hikmah, bahkan juga dunia isinya. Kita bahas nih dalam satu hadis riwayat Anas disebutkan, man qala la ilaha illallah wa madaha hudimalahu arba'atu alafi dan bin minal kabairi. Sesungguhnya siapa saja yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memanjangkannya dalam konsep la ilaha illallah, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Gede pahalanya. 4.000 dosa besar, Pak. Pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila satupun kita tidak memiliki dosa besar? Dosa kecil pasti ada ya. Rasulullah menjawab, maka yang dihapus dosa besar itu adalah keluarga dan tetanggamu. Jadi kalau kita ngamalkan itu, kita nggak ada dosa, keluarga kita, anak, istri, tetangga kita, dihapus dosanya besarnya. Itu hebatnya kalimat la ilaha illallah tuh, pendek tapi berat untuk isi dunia. Di antara ajaran para ulama ketika membaca panjang kalimat tauhid adalah memanjangkan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena la ditarik dari bawah. Ya. Jadi Rasulullah itu mengajarin kepada Sayyidina Ali persis seperti ini. Ada riwayatnya nih. Ya. Ketika membaca panjang kalimat tauhid, memanjangkan kata la sambil ditarik ke bawah, kepala berpaling ke sebelah kanan. La. Sudah itu palingkan dulu ke kanan. Tuh. La, kan? Kanan. Tuh. Ya. Dan hati menghayati artinya tadi. La itu artinya tidak ada. La langsung kanan. Tidak ada. Dan ketika melafalkan ilaha, kepala bergerak ke bagian tengah. Ilaha. Hati-hati itu. La. Langsung sana. Ilaha. Ya. Ke tengah. Lurus dulu. Ilaha. Ini sahih riwayatnya ya. Hati-hati ya, sahih ya. Sambil kepala bergerak ke bagian tengah. Di situ hati menghayati dari kata ilaha tadi. Artinya Rob yang wajib disembah. Ya, jadi pas ini Rob tadi tidak ada kanan, ilaha, Rob yang wajib disembah. Artinya gitu dalam teks. Kemudian ketika melafalkan ilallah, kepala berpaling ke sebelah kiri menghayati artinya melainkan Allah, kiri langsung tembak ke dua jari. Ilallah. Ilallah ya.
Sini. Illallah. Langsung ke hati. Melainkan Allah. Jadi la ilaha illallah. Karena cepat jalannya kan. Nah itu dia. Itu secara umum. Ada beberapa metode tarekat yang berbeda. Ada yang disebut kistiyah. Kistiyah itu salah satu aliran tarekat. Letak la ilaha illallah ditaruh di atas kepala. Letaknya menjadi toharo, pembersih pikiran dari memori, dari hal mengosongkan supaya timbul pemasukan kecerdasan yang baik. Caranya tempel, putar kembalikan arah jarum jam. Kalau jarum jam kemari, ini kemana? Hati-hati, banyak yang salah tuh. Itu yang disebut abaha. Panjang tuh, ilaha illallah. Duduk sini. Jadi diputar deh. Itu untuk membersihkan ke kepala. Itu metode zikir dari tarekat kistiyah. Ya. Kalau nggak percaya buka aja di Google tuh ada tuh. Ya. Di sini nggak ada di risalah ini. Anu secara umum itu mutabaroh. Dan yang penting diperhatikan juga adalah menyambung kalimat tauhid tersebut di penutup. Sering lupa. Bukan imam aja. Apa penutupnya? Ini hikmahnya banyak. Muhammadur Rasulullah sekali. Sama ya? Misalnya 150 kali, 7 kali, 3 kali ditutup Muhammadur Rasulullah, bukan imam saja. Termasuk yang mengikuti zikir. Paham ya? Paham ya? Ditutup apa? Muhammadur Rasulullah sambil ngikutin imam kalau sendiri tetap ditutup. Dihayati dalam hati kan tahu tuh. Artinya apa? Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Nah. Hal ini apa maksudnya ditutup dengan itu? Di sini yang mesti kita pahami. Ini untuk membedakan cara membaca kalimat tauhid umat Rasulullah dengan umat-umat sebelumnya, paham? Itu perbedaannya. Berarti kita kalau ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, kita ini menegaskan umatnya Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya berzikir dengan kalimat tauhid ini tidak hanya dianjurkan kepada umat Muhammad saja loh. Tetapi juga umat para nabi dahulu. Ya. Kenapa? Ada Muhammadnya, ada Ahmadnya, ada dalilnya. Ada dalilnya. Allah berfirman di Al-Anbiya. Ya, di Al-Anbiya. Tapi tetap kita menekankan kepada Muhammadur Rasulullah penutup zikir. Kenapa? Karena kita bersahadat mengakui Nabi Rasulullah akhirul zaman, kita umat Muhammad. Beda. Tapi umat dulu juga ada yang menggunakan Muhammad Ahmad Rasulullah. Karena ada dasar dalilnya Al-Anbiya. Surat 21 ayat 25. Iqra Iwan. Dibaca.
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Jadi bahasa kosakata umat terdahulu, nabi terdahulu, toyibahnya apa Pak? Jangan dipakai nih, udah dimanasab. Ya. Nah. La ilaha illa ana fa'budun. Nabi Ibrahim, nabi yang lain itu. Nah ya, kenapa penekanannya itu? Penyembahannya itu kuat dengan penyembahan fisik tuh, berhala. Orang-orang dulu tuh. Beda dengan kita, berhalanya berubah kepada sifat. Ya. Nah. Ada riwayat untuk menekankan zikir thayyibah ini ya. Kita riwayatkan dari Wahab bin Munbah, ya, seorang ulama sufi yang jarang dibahas nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Wahab bin Munabihin radhiyallahu anhu. Qala qaratu fi akhiri zuburi Dawud alaihi salatu wassalamu salatina sattan. Ya Dawudu hal tadadra ayu al mu'minina ahab ila an util hayatuhu aladi ida qala la ilaha illallah iksya'aram jilduhu wa aini akrahul lidalikal mauti kamu. Ya, tukrahul walidatul li waladiha walabud dalahum minhu anna uridu an asurahu fi darin siwa hadihid dara fanana imuha balaun waraha anha sidatun fiha adulan yaluhu kubolan yuzran minhu mazrat damim ajli dalika ajaliyat awliyai ilal jannati laul dalika lama mata Adam alaihi salam fawaladuhu hatta yunfiku. Gitu Pak. Gini artinya, diriwayatkan dari Wahab bin Munbah bahwa dia pernah berkata, aku membaca 30 baris terakhir dari kitab Jaburnya Nabi Daud. Kitab Jabur itu dibaca oleh Wahab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di dalamnya diterangkan Allah berfirman kepada Nabi Daud, apakah kau tahu orang mukmin yang paling aku inginkan untukku panjangkan umurnya? Nabi Daud menjawab, tidak tahu. Kemudian Allah menjelaskan, yaitu orang mukmin yang jika membaca kalimat tauhid akan merinding bulu-bulunya, panjang umur itu. Ada merinding? Ini perkara talqin nanti ada tuh, ya. Jadi syukur-syukur dapat merinding lah ya. Berarti masuk ke hati. Ini di kitab Jabur. Ya, jadi kata Allah, berjanji nih Allah, siapa saja yang membaca la ilaha illallah, merinding bulu kuduknya, maka akan kupanjangkan umurnya. Itu ucapan Allah. Ya. Itu salah satu sultan, makna sultan wakta. Ya, arti kata kekuatan dari zikir la ilaha illallah kalau ada konsep secara ruhani kepada fisik kejiwaan. Ya. Dan aku sangat membenci, tidak diinginkan orang mukmin seperti itu lekas mati seperti orang tua yang tidak rela anaknya mati, tidak merinding. Maksudnya itu. Ya. Sesungguhnya aku ingin sekali
menyenangkannya di rumah yang bukan rumah ini, fana dunia. Jadi gini Pak, kata-kata ini itu urusanku, tapi tanda orang yang merinding itu pas zikir la ilaha illallah, kita semua nggak boleh mengejar merinding, tuh nggak? Tuh, udah tahu ya, nggak boleh. Karena rumah ini, dunia ini fana, urusanku, paham maksudnya? Tapi kalau antum dapat merinding panjang umur tuh. Nah ini takutnya kan kalau dijelasin Jabur ini kepada masyarakat awam nanti cari merinding-merinding, dimerinding-merindingin nih. Nah, karena kenikmatan di dunia ini, kata Allah, merupakan cobaan. Makanya umur itu, kaji kemarin udah minta kan hanya minta berkah. Ya, kemarin. Bukan minta panjang dan pendek, itu urusan Allah. Kemewahan dunia itu hanyalah kesengsaraan. Itu dijabur. Di samping itu, di dunia banyak musuh yang mondar-mandir terus mengalir menyelubungi seperti aliran darah yang mengajak pada kerusakan. Ada kemalukan di aliran darah, ada kesifatan setan, ada korin. Oleh karena itu, aku segerakan mereka, para kekasihku, mati lalu masuk ke surgaku. Tuh kata Allah. Andai kata tidak demikian, niscaya tidak akan mati Nabi Adam dan anak cucunya hingga ditiupkan sangkakala. Ya, jadi jangan dikejar tuh, merinding tuh. Ya, demikian posisi pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah, salah satu kekuatannya. Yang bagi seorang mukmin itu tidak sekedar sebagai kalimat pengakuan keesaan Allah loh, bukan itu aja. Makan dong dalami. Bertahun-tahun kita zikir thayyibah di sini, orang tarekat itu. Kalau nggak dimakrifati sayang banget. Akan tetapi juga sebagai kunci menuju kesuksesan hidup dunia wal akhirat. Nah, itu kalimat thayyibah. Itu charger kehidupan. Ya. Sukses. Sebagaimana janji Allah yang dijelaskan kepada Nabi Daud alaihissalam pada kitab Jabur. Dikatakan dan ditulis banyak dinyanyikan nih. Salah satu miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kunci pintu surga adalah la ilaha illallah. Itu dari Jabur. Ya. Jadi perbanyak itu. Maka kunci surga pengertian di sini kesuksesan hidup dunia wal akhirat. Nah, itu dia. Nah ini mulai hilang ya zikir la ilaha illallah kan? Iya kan? Nah, istiqosah jarang loh. Istiqosah isinya la ilaha illallah. Artinya miftahul jannah la ilaha illallah itu pintu surga adalah la ilaha illallah. Kuncinya tuh. Jadi jelasnya kalimat la ilaha illallah tetaplah spesial. Sangat spesial. Sampai akhirul zaman. Walaupun diucapkan saat tahlilan ziarah kubur. Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab ya, keraguan orang yang biasa melafalkan la ilaha illallah yang mulai sekarang mulai banyak meragukan. Benar. Banyak sekali aturannya. Kalimat tadi itu kebetulan nasibnya kurang baik sih untuk zaman modern nih. Di masjid coba Pak. Ya, kedengaran nggak jahat ya Pak? Enggak ya? Ya di kampung paling masih dia. Ya nasibnya kurang baik kalimat la ilaha illallah ini. Makanya dimakrifati. Kita kalau misalnya malu, jangan malu kalimat itu perdengarkan aja. Kalau kita pendek waktu kita untuk berdoa, wiridan, ulang-ulang aja la ilaha illallah. Kalau kita nggak hafal ayat mat surat, ulang-ulang la ilaha illallah. Karena kata Allah di kitab Jabur dan di kitab secara eksplisit di Al-Qur'an disebutkan bahwa la ilaha illallah itu kunci surga dunia akhirat. Ya. Jadi jangan sampai ragu. Ketika dibacakan waktu tahlilan, dibuat ziarah kubur, karena terus menjadi tidak kalimat spesial lagi kalau antum ragu. Sama enggak? Itu gunanya makrifat. Kalimat tadi tidak akan memberikan kekuatan, sultan, keyakinan, barokah,
Kalau antum ragu, ya, ziarah kubur, apa aja. Jadi bukankah kalimat thayyibah lagi nantinya? Walaupun kita mengucapkan kalimat thayyibah, thayyib kan, kalimat yang sangat baik. Ya. Antum pastikan bahwa kalimat la ilaha illallah tetap kalimat yang sangat baik, penuh barokah, penuh kesukseskan, meskipun dibaca di masjid, di kuburan, tahlilan, di kereta, walaupun antum dalam keadaan junub, baca tuh. Paham ya? Nah, karena status kalimat ini luar biasa, sangat spesial. Nah, yang duduk ini nggak baca doa, Pak. Astagfirullahaladzim. Pergi kok, kun fayakun, enggak. La ilaha illallah. Itu aja. Kan itu sunnah. Ya. Jadi orang-orang khusus tarekat, jemaah andong semuanya yang biasa bertahun-tahun mengucapkan la ilaha illallah, lakukan bukan di majelis saja. Ya. Mau olahraga ucapkan aja la ilaha illallah. Ya. Ya, jangan-jangan bolanya nempel terus di kita kan. Itu kekuatannya. Tapi niatkan yang baik. Dunia ini diciptakan untuk apa, Pak? Untuk latihan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aduh, bingung. Itu dia. Maka diciptakan dunia. Rasul diutus untuk bisa menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Itu spesialnya. Maka pentingnya ngaji di sini. Jadi dunia itu isinya semuanya diciptakan itu untuk bisa dipraktekkan mengucap la ilaha illallah. Makanya hati-hati. Pas orang nggak mengucapkan la ilaha illallah satu pun juga, dunia hancur. Sampai? Itu dia. Nah. Itulah pentingnya kita bertolebul ini, siapapun yang membacanya, insya Allah berfaedah. Karena Rasul diutus, dunia diciptakan karena kalimat ini. Spesial. Jika spesial, maka yang terjadi selanjutnya adalah karena spesial, Pak. Jangan sekali-kali antum mengucapkan pas di mana saja orang melakukan zikir jahar di masjid langsung menyebut bid'ah, tidak sopan. Maka antum bermasalah itu. Nggak boleh. Itu rambu-rambunya, karena adab la ilaha illallah itu sangat tinggi. Siapapun yang mengucapkannya, ya, tak peduli status sosialnya, walaupun dia orang gila, kalau mengucap la ilaha illallah, antum wajib khusyuk menghormatinya. Sampai? Ya. Logika sederhananya begini. Nggak mungkin orang Islam yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah jadi sesat. Enggak. Sedangkan orang kafir yang mengucapkan kalimat yang sama akan dihapus dosanya Allah. Ada hadisnya tuh. Ya. Makanya pahami. Darahnya haram dialirkan. Itu kata Nabi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dari dulu itu. Karena kalimat ini kunci masuk Islam. Kalau ditambah Muhammadur Rasulullah. Karenanya terkait fadilah kalimat la ilaha illallah, Ibnu Qayyim, ulama modern nih. Surga dengan super mewah. Surga itu sangat super mewah tuh. Dibuat untuk orang yang melafalkan la ilaha illallah. Neraka yang luar biasa sadisnya diperuntukkan bagi yang menolak kalimat la ilaha illallah. Itu aja. Ya. Jadi luar biasa kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini bukan kalimat biasa loh. Maka para ulama, para wali, para kiai, mubalik dulu mencari formula agar kalimat ini menjadi familiar.
maka dilatih secara masif berulang-ulang. Karena pengulangannya butuh momentum, maka yang paling pas yaitu saat ada orang mati. Ini Pak, ini Anda ngajar ya, walaupun belum masuk di kaji ini nggak ada. Khusus nih yang Mamat dalami agama. Ada pentalkin orang itu gimana Pak? Mentalkin orang yang sakratul maut. Membisikannya cukup sekali. Jangan dibebani orang sakit itu dengan pengulangan zikir la ilaha illallah seperti dipaksa. Nggak benar itu. Jadi satu kali bisikan la ilaha illallah sah tuh. Kalau sudah sampai itu, mereka itu udah di dalam hati. Jadi ada orang mengukur begini. Kalau terdengar lafaz sakratul maut, la ilaha illallah langsung mati, itu masuk surga. Enggak begitu bro. Orang mau mati itu, borora inget itu bro. Bisikin, ingetin aja. Itu udah sah. Sudah itu kamu doakan. Sampai ya. Jadi ini kan coba uniknya zaman sekarang gimana Pak? Orang mau sakratul maut. Mau ulang-ulang dipaksa. Tambah kerja aja. Supaya keluar, bila perlu dibuka mulutnya. La ilaha illallah. Salah itu. Pahami ya, kalau antum jadi ulama cukup membisikkan satu kali. Sama anak lahir. Diislamkan dengan ditutup la ilaha illallah anak laki-laki di mana anak perempuan iqamat. Betul kan? Matinya cukup satu kali. Hidupnya cukup dengan azan. Paham ya? Jangan dipaksa. Kan nggak mungkin bayi dipaksa, cuman suruh masuk memori. Sama orang yang meninggal itu kan pikirannya kemana-mana Pak. Asal masuk memori aja. Jadi sah, antum wajib mentalkin orang, dibisikkan kanan, la ilaha illallah, selesai. Jangan ditunggu, ngikutin nggak, dipaksa pula diulang-ulang. Udah dosa tuh. Berarti antum nggak berilmu. Paham ya? Itulah cara mentalkin yang benar. Beda dengan talkin zikir kita. Tahu arti talkin? Penetapan, ngajarin, nuntun. Itu arti talkin. Ya. Jadi udah jelas ya. Hati-hati orang mati. Begitu juga istiqosah dan habis sholat, wiridan. Dalam sebuah riwayat lagi, kalimat la ilallah adalah al-mizan. Tahu al-mizan? Timbangan. Sebuah ukuran. Kalimat la ilallah itu ukuran. Mizan itu ukuran. Timbangan. Sejauh mana seorang dianggap sebagai hamba Allah, dilihat sekuat apa meyakini, mengakui, terutama kalimat la ilaha illallah atau menolak kalimat la ilaha illallah. Jadi timbangannya di situ, muslim itu yang soleh. Kalimat tadi. Sekarang gimana Pak? Ada orang yang nggak mau melafadzkannya. Berulang-ulang. Timbangannya di situ aja. Dalam kitab Syed Muhammad ada cerita bahwa suatu hari Nabi Musa ingin diajarkan sesuatu yang spesial dari Robnya agar ingat Allah terus. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melafadzkan la ilaha illallah. Namun Musa mengatakan itu sudah biasa. Nabi Musa kan agak sedikit. Udah biasa enteng. Di sini kan nggak ada. Ngaji dia paling la ilaha illallah aja. Kan gitu kan? Enteng tuh mah. Iya kan? Nah, Nabi Musa mengatakan itu sudah biasa ya Allah. Allah menegaskan untuk tetap membaca kalimat la ilaha illallah. Karena yang bisa menandingi langit bumi, kata Allah, kalimat la ilaha illallah. Yang bisa menandingi seluruh persoalan, kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, ada seorang yang ditampilkan di depan memiliki banyak kesalahan. Ribuan salahnya. Ia mengaku kesalahannya. Kemudian, dia hanya punya satu amalan. Yaitu, amalan saya cuma satu yang hafal. Udah banyak dosa nih. Apa itu? La ilaha illallah. Namun karena kalimat itu diampuni, ya,
dilafalkan sama dia, walaupun yang satu kali, maka dosanya ribuan itu diampuni. Itu hebatnya kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena kesalahannya tidak bisa mengalahkan apa? Logikanya. Kesalahan yang banyak tidak akan bisa mengalahkan nama Allah tadi. Orang yang mengucapkan kalimat ini harus yakin bahwa kalimat ini istimewa banget, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan apapun, jahar, karena la ilaha itu sifatnya jahar, dilapatkan, ya, jangan takut dibitah, pokoknya ucapin aja. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jadi sekali lagi pastikan kultur ini harus dibela secara ilmiah, secara sosiologi. Kita harus sebagai ulama menjelaskannya, menghidupkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah secara sisi ruhani. Ini terkait amalan Nabi mengajarkan tauhid, bukan malah dibid'ahkan, dolalah, kan aneh. Selain itu, kepada para pengamal, membaca setia la ilaha illallah untuk tetap istiqomah membaca kalimat ini, tidak hanya karena momentum tertentu. Misalnya, antum mimpin, ditalkin, itu aja. Enggak, kapan saja. Bisa dikatakan kapan saja, di mana saja. Jadi dalam ilmu tasawuf, kalimat la ilaha illallah sangat spesial bagi pengikut tarekat. Contohnya tarekat yang mutabaroh. Dalam mazhab Abu Hasan Syadzili ya, kalimat la ilaha illallah harus diulang-ulang, sama Syatar, Naqsyaban. Ya, walaupun Naqsyaban lebih banyak ke kofinya, tapi dia juga tidak lepas dari kalimat thayyibah. Nah, yang diawali dengan istighfar, karena ketika orang kafir mengucapkan istighfar sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Gimana, Pak? Nggak ada gunanya istighfar tuh. Astagfirullahaladzim diawali dengan apa? Sahadatain satu kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum mengucapkan istighfar kapan saja, di mana saja, tanpa la ilaha illallah, nggak diampuni. Ada hadisnya. Baru tahu? Baru tahu? Jadi ngucapin itu gimana, Pak? Istighfar, pengampunan. Kalau antum muslim, paham? Berarti kalau muslim, tekan lagi. Karena satu istighfar, antum harus satu muslim. Ayo. Nah, itu penting itu ini. Jadi, astagfirullahaladzim. Tanpa pengakuan sadatain. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru astagfirullahaladzim. Ribuan boleh. Tapi syahadatain cukup sekali, paham? Paham? Ya. Praktekin ya. Jangan farewell aja, semua ada tata aturan. Ya. Sekali lagi ya, ingin sampaikan. Siapapun juga yang mengucapkan istighfar sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada gunanya. Kenapa? Logikanya, karena belum Islam. Setuju? Islam antum apa? Abangan. Betul? Sering terganggu abangan itu, sering. Karena sifatnya ruhani harus dinawaitulkan kembali, pengislamkan lagi. Konsepnya begitu secara spiritual. Karena orang kafir mengucapkan istighfar ini sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada gunanya. Ya. Maka harus diawali terlebih dahulu dengan sahadatain. Ya. Sudah dipastikan kesakralan kalimat ini tidak gugur karena dituduh dari orang-orang yang tidak sepakat. Banyak orang nggak sepakat. Nggak bisa, Pak. Apapun juga ada baiat kembali, Pak, atau baiat. Setia lagi masuk Islam. Walaupun kita sudah Islam. Jangan-jangan amalan kita itu ditolak semuanya. Karena kita tidak menguatkan lagi baiat kita. Jadi sudah jelas ya. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat. Sering kita dengar lantunannya. Zikir ini terdiri dari dua
pernyataan, dua pernyataan. Makanya disebut syahadatain. Yang pertama mengesahkan Allah yang tiada yang memiliki sifat uluhiyah. Allah itu memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan kecuali Allah. Dan yang kedua, penegasan nabi utusannya. Jelas kita tahu itu. Jadi sudah lazim bahwa tiap-tiap zikir memiliki faedah. Meski itu bukanlah tujuan utama dari zikir. Semua ada faedah lah ya Allah, ada faedah. Muhammadur Rasulullah ada faedah. Syahadatain digabung Islam antum ada faedah. Itu bukan tujuannya dari zikir. Karena tujuan utama zikir apa? Hudur, hadir, mendekat kepada Allah. Itu dia. Ya. Jadi beda. Syahadatain itu mengislamkan kembali, mengampuni dosa. Tapi inti daripada zikir adalah bagi yang sudah sampai ke puncaknya adalah hudur, hadir, mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ulang-ulang. Karena itu, apakah faedah dari zikiran? Disebutkan dalam kitab Syarah Ummul Barrahin karya Imam Abdullah Muhammad bin Yusuf Asy-Syanusi Asy-Sya'ari. Silakan bukunya Syarah Ummul Bahrain halaman 72. Ya, kita bahas sambil tutup kaji ini. Keutamaan-keutamaannya ini mengistiqomahkan zikiran. Terbagi menjadi dua. Zikiran itu fadilah keutamaannya terbagi dua. Pertama, kembali kepada adab budi pekerti yang baik dalam agama. Yang kedua, kembali kepada karomah. Karomah atau karomah? Kekuatan lil adat. Keutamaan pertama terbagi menjadi 9. Berapa? 9. Satu, menumbuhkan sifat yuhud. Mengucapkan la ilaha illallah itu menumbuhkan sikap juhud. Tahu juhud itu? Juhud itu mengosongkan hati dari mengandalkan sesuatu yang sifatnya materi fana duniawi. Maka disebut nafi. Itu juhud, mengosongkan kan juhud. Ya. Yang kedua, menumbuhkan sifat tawakal. Tawakal udah tahu kepercayaan hati terhadap Allah yang Maha Pemelihara dan Maha Hak. Seseorang yang tawakal atau berserah diri kepada Allah, maka jiwanya akan selalu tenang dan tidak bingung jika menemukan berbagai macam sebab dan masalah dalam kehidupannya. Ketiga, menumbuhkan sifat malu. Orang yang zikir la ilaha illallah itu akan menumbuhkan sifat malu yang akan membuatnya selalu mengagungkan Allah, khususnya malu kepada Allah, mengingatnya terus-menerus, mematuhi larangan dan perintahnya, mencegah diri untuk mengadu kepada makhluk lain. Ya, itu dia orang yang sering zikiran. Itu manfaat yang pertama, kepada adab kepada Allah manfaatnya. Yang keempat, menumbuhkan sifat kaya. Orang yang zikiran la ilaha illallah itu menumbuhkan sifat kaya. Maksudnya kaya hati, terselamatkan hati dari fitnah berbagai makhluk, itu kaya. Kelima, menumbuhkan sifat fakir. Fakir artinya membiarkan hati terputus dari dunia, terputus dari kesenangan memperoleh, memperbanyak hal dunia. Karena semua keputusannya telah pasti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diukur. Keenam, menimbulkan futuwah. Orang yang zikir la ilaha illallah itu menimbulkan futuwah. Atau futuwah itu menjauhkan diri dari menuntut makhluk, itu futuwah. Kita kan sering menuntut makhluk, dituntut aja makhluk untuk berbuat baik kepada dirinya. Kalau kita sudah buat baik, dia harus berbuat baik kepada dirinya. Nggak bisa begitu. Jika ia melakukan kebaikan, maka ia yakin bahwa kebaikannya bersumber dari Allah. Begitu pula sebaliknya, maka ia merasa tak perlu menuntut manusia. Nggak perlu. Itu zikir. 7, menimbulkan rasa syukur. Orang ingin tumbuh rasa syukur, ingin bisa bersyukur, perbanyak justru bukan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah itu terjadi. Alhamdulillah itu praktek sudah terjadi, itu terjadi. Kalau kita dapat duit, alhamdulillah kan gitu. Selamat, alhamdulillah. Untuk menumbuhkan supaya jangan ada, misalnya syukur itu spontanitas, maka kuatkan dengan la ilaha illallah. Menimbulkan rasa syukur. 8, ya, adanya keberkahan pada makanan, minuman,
hingga makanan sedikit pun bisa jadi banyak. Kesembilan, mudahnya memperoleh uang, barang-barang yang dibutuhkan. Itu dalam kitab yang disebutkan tadi. Begitu juga dalam kitab Abdilat At-Taudi. Kitabnya Abdilat At-Taudi membutuhkan pakaian bagi anak seorang istrinya. Ada seorang anak nih, seorang ulama, butuh pakaian karena anaknya banyak. Maka pas dia hanya memberi selembar kain dengan ucapan la ilaha illallah digunting, cukup untuk seluruh anaknya. Sebanyak 18 orang. Dari riwayat itu. Jadi ini udah karomah, masuk karomah itu. Beda lagi, tanpa dia tukang jahit dengan dia yang membaca la ilaha illallah aja bingung. Karena di situ terbukanya hakikat apa yang hendak digunakannya. Misalnya gini, seperti di Bahanom. Orang ziarah ke sana, itu dikasih makan bro, ratusan. Beras ada aja. Ya, ada aja yang nganter. Pakaian ada aja. Ya betul. Pas kita butuh, misalnya kita butuhnya ngomong ke jemaah, ya Allah ini anak yatim gak makan, ada yang ngirim. Nah itu yang disebut berkah, itu karomah namanya. Dan itu didapat dari istiqomahnya mengucapkan la ilaha illallah, kita pahaminya kalimat la ilaha illallah. Dalam makanan juga dapat mengetahui mana yang halal, yang haram, yang syubhat. Nah itu bisa ditemukan tanpa kita belajar. Batin kita akan menunjukkan, itulah charter kalimat la ilaha illallah. Walau alam syawab, kita tamatkan ini, mudah-mudahan berfaedah penjelasan taklim ini kalimat dari la ilaha illallah. Insya Allah besok kita dalami lagi perkara kekhususan konteks ucapan ketauhidan terutama thayyibah. Dan perlu Andung sampaikan satu lagi, hati-hati mengucapkan Allah itu Tuhan kita. Kita makrifat itu. Karena Tuhan itu bukan ke Allah. Allah itu tidak sama dengan Tuhan. Jadi kalau ngomong Allah itu Tuhan, itu tidak sempurna. Ya. Mengucapkan Allah itu harus dibawa keesaan, tapi lebih baik adalah Allahu Ahad. Ahad dengan esa beda. Esa itu satu bisa dipotong, ahad nggak bisa dipotong. Bahasa mudanya Allah Maha Ahad. Allah itu Tuhan kita, nggak sempurna tuh, bisa bermasalah. Ya, Tuhan tuh banyak pak. Ya, paham ya? Jadi Allah itu yang benar, Allah itu Maha Ahad. Ya, itu yang benar. Maka pakai bahasa-bahasa kosakata itu yang gunanya taklim. Ya. Hati-hati kita mengucapkannya. Besok kita bahas itu. Dan faedahnya untuk apa? Kita mendalami ilmu tauhid ini dan prakteknya gimana dalam amalan-amalan kita. Kayak lu andong, walau alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.